هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة. Maka apapun yang sudah Bapak korbankan, entah itu waktu, tenaga, biaya, dari sana ke sini, semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang saya berikan, walaupun hanya sekedar air putih, hanya sekedar doa, semoga menjadi wasilah sababiyah untuk terkabulnya hajat panjenengan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa apa-apa, jadi berharapnya, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya sekedar sarana sababiyah, hanya berdoa saja, kita mengagungkan asma Allah saja, dengan kita bersyukur saja, itu nanti Allah akan mencukupi apapun yang kita butuhkan, karena Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Yang jelas harus benar-benar tegak luruslah tauhidnya dulu yang dikuatkan gitu. Kalau di dalam ilmu kita, ilmu Jawa itu ya, ilmu tasawuf itu mudah ketika pengen kita itu berwibawa, ya kita harus menghormati orang lain dulu gitu. Ketika kita pengen dihormati orang, kita harus bisa menghormati orang lain dulu. Kita itu nggak akan hina kok dengan kita itu memuliakan orang lain. Malah ada salah satu amalan ilmu yang benar-benar setan itu tidak mau mempelajarinya, bahkan mendekat saja dia tidak bisa. Ilmu apa itu? Ilmu tawadhu, ilmu merasa diri kita lebih hina daripada yang lainnya. Itu nanti kalau di dalam ilmu kita disebut dengan segoro, lautan. Nah, lautan itu suci, semua diterima, dan dia menganggap dirinya itu hina, yang lainnya mulia. Nanti kalau ada yang jelek, nyingkir-nyingkir sendiri. Kalau ada yang menjatuhkan kita, jatuh sendiri. Ada yang menghina kita, akan hina sendiri. Itu karena diri kita merasa tidak bisa apa-apa, hina, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Brunei. Brunei? Ya. Brunei Darussalam? Subhanallah, jauhnya. Subhanallah, begitu jauh. Semoga perjalanan yang jauh menjadikan barokah. Dan saya mohon maaf dulu yang sebesar-besarnya, karena saya itu banyak kurangnya, dan yang jelas saya itu tidak bisa apa-apa. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apapun yang sudah Bapak korbankan, entah itu waktu, tenaga, biaya, dari sana ke sini, semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang saya berikan, walaupun hanya sekedar air putih, hanya sekedar doa, semoga menjadi wasilah sababiyah untuk terkabulnya hajat panjenengan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa apa-apa, jadi berharapnya, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya sekedar sarana sababiyah, hanya berdoa saja, kita. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, temu kangen dan silaturahmi di Bang Beja. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Mau ini beliau ini juga. Iya. Kalau ada pun mau untuk kewibawaan. Iya. Dan kalau ada penyakit mau, kalau sakit ini aja sakit ya. Ini biasa kan ya. Iya. Jalan kurang lancar sekarang. Namanya siapa, Pak? Pengiran Haji Muhammad Shah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang jelas zikir itu ada 3. Yang pertama itu zikir asma, yang kedua itu zikir sifat, yang ketiga itu zikir dzat. Mungkin ada waktunya kita zikir untuk kepentingan diri kita sendiri, ada waktunya kita berzikir karena untuk mengharapkan fadlnya Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Ada kalanya juga kita berzikir benar-benar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap untuk siapapun yang sudah bertemu saya, minimal ada waktu 1 jam saja ketika malam itu untuk benar-benar dzikrul dzat, berzikir benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya kita itu nggak perlu minta, dengan kita mengagungkan asma Allah saja, dengan kita bersyukur saja, itu nanti Allah akan mencukupi apapun yang kita butuhkan. Karena Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Yang jelas harus benar-benar tegak luruslah tauhidnya dulu yang dikuatkan begitu. Kalau di dalam ilmu kita, ilmu Jawa itu ya, ilmu tasawuf itu mudah ketika pengen kita itu berwibawa, ya kita harus menghormati orang lain dulu gitu. Ketika kita pengen dihormati orang, kita harus bisa menghormati orang lain dulu. Kita itu nggak akan hina kok dengan kita itu memuliakan orang lain. Malah ada salah satu amalan ilmu yang benar-benar setan itu tidak mau mempelajarinya, bahkan mendekat saja dia tidak bisa. Ilmu apa itu? Ilmu tawadhu, ilmu merasa diri kita lebih hina daripada yang lainnya. Itu nanti kalau di dalam ilmu kita disebut dengan segoro, lautan. Nah, lautan itu suci, semua diterima, dan dia menganggap dirinya itu hina, yang lainnya mulia. Nanti kalau ada yang jelek, nyingkir sendiri. Kalau ada yang menjatuhkan kita, jatuh sendiri. Ada yang menghina kita, akan hina sendiri. Itu karena diri kita merasa tidak bisa apa-apa, hina, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas jauh-jauh dari sana ke sini, kalau hanya mengharapkan itu saja nanti kecewa. Karena berharap ke manusia itu pasti kecewa, apapun bentuknya. Kalau kita berharap ke dunia itu pasti kecewa. Kita baik ke tetangga, belum tentu tetangga baik sama kita. Punya panenan kita kasihkan, belum tentu dia panen ngasih ke kita. Kita nanti kecewa. Kita baik sama istri, ya harus karena Allah, karena belum tentu juga kita baik sama istri, baik sama kita. Ke anak pun begitu, apalagi ke orang tua. Apalagi orang tua makin lama makin pikun, ya toh. Kita baik, dikasih makan katanya belum. Apa kita kecewa? Kalau kita kecewa kan ya berarti kita ini kan gak beriman gitu. Kecilnya kita pun ya seperti itu. Kalau masalah pengen berwibawa itu gampang. Amalannya ada 2. Amalan itu perjalanan. Saya itu memang percaya dengan kegaiban, karena memang di dalam agama Islam percaya dengan yang gaib itu ya rukun, masuk dalam rukun iman juga gitu. Jadi orang yang beriman itu ya harus percaya dengan yang gaib, tapi harus dipahami dulu gaib yang bagaimana begitu. Bukannya gaib itu pocong, kuntilanak, setan, pesugihan, itu bukannya kegaiban. Yang dimaksud dengan kegaiban adalah kita percaya dengan yang maha gaib, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan qada-qadarnya Allah supaya lebih ikhlas dalam kehidupan. Banyak orang yang percaya makhluk gaib tapi nggak percaya kepada yang maha gaib, itu kan ya lucu gitu. Jadi amalan itu perjalanan. Yang kegaiban yang saya ajarkan itu adalah kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan zikir tadi yang saya sebutkan, zikir asma, zikir sifat, zikir dzat. Jadi yang saya ajarkan setiap orang yang datang itu hanya 2. Kalau enggak, 1 memperbaiki sholatnya, yang kedua adalah dengan zikirullah untuk mendekat kepada Allah. Nanti ada amalan yang saya berikan ke panjenengan, nanti amalannya dibaca ya,
Itu saran yang buat saya, saran yang terbaik. Iya. Dikir apa tadi? Dikrudat. Kerubzat. Iya. Jadi dikir itu sama kayak kita itu beribadah itu ada 3 tahapan. Jadi ada yang bekerja, jadi ada yang melakukan ibadah itu seperti pekerja hanya karena mengharapkan upah, itu jatahnya kuli. Ada juga yang karena melihat Allah itu maha kaya, walaupun nggak minta tapi ngarep, itu namanya takorub. Ada juga yang tazali, itu benar-benar ya benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta dan mengharapkan apapun. Iya, minimal 1 jam ketika malam itu duduk tenang, zikir Allah, 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 Allah begitu. Nanti kalau sudah seperti itu biasanya 2 tahun lagi menghadap ke saya, zikirnya tambahu Allahu Allah. Gitu. Nanti akan merasakan sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan lah. Nanti kita katakan halu gitu. Yang penting dijaga sholatnya dulu. Terus zikirnya. Yang pertama diperbaiki dulu sholatnya, benar-benar dijaga. Setelah itu terus zikirnya. Itu saja nanti pasti saya hakul yakin hidupnya akan mulia begitu. Mulia. Kalau mengharapkan ke saya pasti kecewa. Harapnya sama Allah saja. Nanti ada ya amalan-amalan yang panjenengan amalkan. Sama siapa ke sini? Sendiri. Sendiri. Teman ini. Oh, temennya. Yang ngajak ke sini, saya nggak. Siap. Ada apa-apa. Siap. Yang penting sudah sampai ke sini ya silaturahmi itu saja. Silaturahmi itu kan menyambungkan persaudaraan dan doa, dan silaturahmi itu menambah rezeki, menghilangkan penyakit dan bala. Memang berat. Kali ini perjalanan saya memang berat, banyak tantangannya. Keraton-keraton saya kan perjalanan ke keraton-keraton. Pengamban lestari budaya Keraton Nusantara. Makanya sampai ke sini untuk silaturahmi doang. Iya. Yang jelas ya pasrahkan semuanya sama Allah. Iya, mudah-mudahan. Amin. Saya Gus Batul Matum dari nyuwun tampil pangesti kali-kali nyuwun badhe ngamalaken amalan saking Gus mungkin bisa ketanu nyambung sanatipun. Iya. Iya, semua yang saya ijazahkan bahkan tentang tasbih dan gelang pun semuanya ada sanadnya. Yang penting diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Yang penting niat untuk mencari ridha Allah. Yang lainnya nomor 2, nomor 3. Ya, semoga dengan istiqomah dalam beribadah itu saja. Nggih. Allahumma al-Fatihah. Saya tidak bisa apa-apa, hanya bisa memberikan doa, dan nanti silakan amalannya diamalkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Barakallah. Nanti dikasih tasbihnya sama amalannya. Rasul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih bingung? Udah silaturahmi. Kemarin itu ada sesuatu gitu loh, bau melati seruangan melati, terus saya wudu
ya saya sembunyi aja gitu. Lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang minta tolong ya dibantu. Yang terpenting ketika kita ingin menerangi jalan orang lain, terutama kita harus menghidupkan dulu lampu yang ada di dalam diri kita. Sampean sudah tak kasih amalannya, tapi masih ada yang bingung. Nanti saya perjelas lagi bahwa salah satu amalan yang sampean pegang itu namanya dzikir saman. Dzikir ini diamalkan untuk kita bisa mengetahui siapa sejatinya diri kita, lalu kita ini punya peran apa dan apa yang harus kita lakukan. Yang saya harapkan yang terpenting panjenengan setiap malam itu banguno mulai dari jam 1 sampai jam 5 itu panjenengan banguno. Susah Gus. Ya, saya tahu makanya saya bicara. Dengarkan dulu. Kalau memang jam 1 sampai jam 5 nggak bisa, minimal kata kiai saya, kata Pak Syuti Al-Ghazali, minimal bangun 1 jam di antara jam 2 sampai jam 4. Jadi entah jam 2-nya atau minimal jam 3 itu bangun. Setelah itu dirikan sholat taubat, sholat hajat, terus dzikir saman tadi. Akan banyak kejadian yang akan terjadi dalam hidup panjenengan. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah susah. Yang terpenting sampean benar-benar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya tadi seperti yang sampean ceritakan, akan terbuka mulai dari cakra asna, tercium sesuatu, telinga seperti mendengarkan sesuatu, bahkan nanti akan seperti hening. Setelah itu seperti ada cahaya putih yang datang, kita seperti masuk dalam ruangan dan lain sebagainya. Itu buat saya nggak begitu berguna karena itu hanya kulitnya saja, tapi yang lebih penting itu adalah hatinya. Bagaimana ketika kita bisa tenang, terus nggak ada kebencian, dibenci orang yo nggak marah, itu tandanya awal pertama panjenengan itu sudah bisa mengetahui tentang siapa diri panjenengan yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Kalau bisa selain panjenengan itu dzikir malam, puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis selama 7 minggu. Nanti pas baca sholawatnya, pas di kata asma'inya itu sebut nama orang tua, Al-Fatihah, sebut nama diri sendiri, Al-Fatihah. Sebut niat panjenengan untuk mencari ridha Allah, untuk mengetahui hidup yang sejati supaya tenang, Al-Fatihah, seperti itu. Akan banyak cabangnya loh ya. Saya kalau nggak kuat ya bahaya. Harus istiqomah. Itu tandanya kuat itu istiqomah. Saya sudah masuk ya harus benar-benar memahami apa yang terjadi. Saya minta cuman itu saja sih, bangun minimal 1 jam setiap malam, diistiqomahkan minimal ya. Kalau nggak bisa jam 1 sampai jam 5 ya minimal 1 jam aja, jam 3 sampai subuh. Dzikirkan, masuk nafas, keluar nafas, Allah. Itu nanti luar biasa karena itu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Biasanya akan diperkenalkan dulu dengan diri kita. Biasanya nanti badan kayak bicara sendiri. Makanya nanti kalau kita mati, seluruh anggota tubuh kita itu akan berbicara sendiri tanpa mulut kita bicara. Tangan buat apa, mata lihat apa, telinga mendengarkan apa, itu nanti akan seperti itu. Nah, sebelum dia bicara, sekarang ajak bicara dulu. Badan di istiqomahkan, bangun malam, dirasakan keluar masuk nafas,
Nggak usah pakai nafsu, cukup pakai hati saja dengan cara syukur. Rasakan keluar masuk nafas dengan diam, jangan bergerak sama sekali. Itu namanya ilmu tanah. Diam, jangan bergerak sama sekali. Rasakan keluar masuk nafas, masuk nafas hu, keluar nafas Allah, hu Allah, hu Allah. Begitu nggih, supaya nggak ada gangguan. Yang pertama seperti yang saya ajarkan sebelum dzikir, baca syahadat dulu 3 kali tahan nafas, sholawat 3 kali tahan nafas, haqqullah 3 kali tahan nafas. Setelah itu sholawat nurida 3 kali tahan nafas, terus baca ayat kursi 3 kali tahan nafas, baru dzikir hu Allah, hu Allah. Nanti kalau ada yang apapun nggak mampu mengganggu kita, nggak mampu juga menarik sukma kita, akhirnya ya nggak gila gitu. Itu kalau sama amalkan istiqomah 41 hari saja akan ada perubahan. Karena kemarin saya waktu zikir pun sama dia datang, apa itu maksudnya ya turunkan tenaganya. Seperti apapun masa lalu sampean, saya nggak mau menceritakan itu. Yang mau saya sampaikan itu yang sekarang. Sudah ikut saya itu harus ada perubahan, lebih baik lagi, lebih sabar lagi. Masalah tentang keluarga saya ya nggak mau cerita. Masalah istrimu, masalah apa, itu nanti insya Allah masalah nanti nggak akan jadi masalah, malah nanti insya Allah jadi lebih tumak nina, jadi lebih barokah, dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang sabar. Karena kesabaranmu itu adalah kesaktian. Gue kaos ngono ora amale ngono bahaya. Istiqomah. Nanti akan banyak yang meminta tolong ke jenengan nanti. Ada minta tolong ya dibantu sebisanya. Ya termasuk ngantuk itu ujiannya teh. Jam 10 ngantuk. Tidur, bangun nanti jam 1. Gono. Kan saya sudah pernah cerita. Buat diupload pengurung wis jane yo. Setiap kita tirakat itu pasti ada ujiannya. Biasanya istri sing ora dhewe raklon seminggu sebulan ora apa-apa. Giliran ngamalne jek sedina wis ngerengek-ngerengek kayak pengantin baru gitu. Sing biasanya nggak ngamalne melek sampai jam 3 ya ora apa-apa. Giliran ngamale amalan jam 10 wis ngantuk. Ngono kuwi ujiane jika wong tirakat kayak piye ta wi. Setiap tirakat itu ada ujiannya. Iku cek mending diuji ngono kuwi. Kadang-kadang bojone momoran nesu ae ngono. Ya. Duwe teh oleh opo. Lu sampai dicat, napa dicopot king itu. Sakti tenan berarti we. Ya, ping kalih cedit. Ki opo to ki? Mbah, bapak lu dicokot ya. Lo ajrene nak mlebon mriki kula niki. Ya berarti we ditresnani. Soalnya Adam ya ngono. Nengkoane sampai jiling yo. Ya sing penting istiqomah. Iya balik mana ya istiqomah nih. Lah aku kira iso apa-apa. Saya itu ndak bisa apa-apa. Saya katakan berkali-kali. Kalau berharap ke saya kecewa. Tapi kita ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kegaiban yang saya ajarkan itu tidak pernah yang aneh-aneh, hanya menjaga sholat dan zikir itu saja. Ya alhamdulillah berkat dorongan panjenengan barokah sholawat. Hati kula niku adem nyaman. Alhamdulillah saged napa itu sholat kula mboten bolong, alhamdulillah. Dulunya itu kula sholat niku bolong-bolong, namanya ada KTP Islam. Ya, wes nggak usah cerita masa lalu, nggak tak ceritanya bisa malah isin. Yang penting ini loh ya, pondasi ini kabeh amalan, iku mau neng sholat loh ya. Jadi yang penting ini sebenarnya pertama sholate, enggak lek sholate wes dijogo tenanan terus dikire, lu apik loro-loro nih.
Tapi aja sampai wiritan terus ora salat engko ora nek gunane ya. Engko sing masuk khaitirah syaitoniyah engko bahaya. Engko ora kok sing belah tengen sing nyedek ning awake dhewe sing mlebu ning atine dhewe. Engko malah sing belah kiri kan bahaya iku. Ngelek bengi wiritan sing mlebu setan. Ya aja sampai ngono kuwi mau. Ya mugi-mugi manfaat apa sing sampean oleh nih. Ya mandi nganggo garam ya. Mandi nganggo garam iki. Malam nang ketulat atau masuk angin kan kum neng dia beli mana sampai kok pun tandan Gua malam Selasa kungkuman lo ya. Selasa kungkuman. Yo itu belum aja. Ya. Cocok. Bingung kayak alasannya. Al-Fatihah. Sing jelas kula matur nek kula niku mboten saged napa-napa, ya ora iso apa-apa. Kabeh sandane ning pangeran. Wis to, Gusti Allah iki kabeh molek Gusti Allah ora kersa ya ora iso. Dadi apa sing kedaden ning awake dhewe kuwi kabeh ya sing apik kanggo awake dhewe. Sing penting bangga istiqomah nglakoni apik ngono ae. Al-Fatihah. Terus diamalni sholawate, terus diamalke sholawate, dijaga sholate ben orang nglakoni maksiat ben iso luwih taat. Kalau wong taat iku malah enggak seneng nglakoni maksiat, terutama sholat lho. Sholat itu tenanan iki, lek dijaga tenanan iku iso ngedohi nek maksiat ya. Wis ngono ae. Al-Fatihah. Mangga, sehat.